Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Dalam hal ini melalui syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu hadir menyelesaikan dan meningkatkan segala martabat ibadah dan diri kita kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan iman dan takwa. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan pada saat ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan di dalam menjalankan amanah Allah. Amanah itu sangat banyak. Ya ayyuhallazina amanu. Apa tujuan amanah itu? Wahai orang-orang yang beriman. Amanu bukan imanu, tapi amanu. Iman menjadi amanu. Amanu itu aminun. Aminun itu amanah. Sementara aminun ini berasal dari kata imana. Imana ini dikata dengan aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku itulah yang aman. Kalau aman berarti selamat. Islam, din. Tentunya dengan kodrat aman juga. Am'an. Am wujud batin yang terlihat berbentuk jasad, an adalah kodrat batin yang ada berbentuk diri. Ini yang aman, am'an.
siratal ladzina an'am. Nah, ingat itu. Jadi bukan hanya disebut orang yang aman, tetapi orang yang sudah aman, ya. Nah, gitu. Dalam waktu pertemuan yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak kita berwawasan, yaitu tentang jalur tauhid siriyah, yaitu dikatakan dengan sholat. Sembahyang bukanlah sholat. Ini adalah suatu judul. Sembahyang bersifat amaliyah, ya, bersifat amaliyah. Apa yang dikatakan amaliyah? Perbuatan baik yang dilakukan oleh jasad. Nah, itu namanya amaliyah. Tingkatnya adalah amal. Contohnya waktu disebut dengan waqtu'ah, benar-benar waktu, nah, sesuai dengan perhitungan Masehinya. Dan perbuatannya adalah syariat, ya, syariat yaitu berpenampilan dalam hukum jasad, mengandalkan jasad dalam wujud rakaat, diatur oleh fikih. Nah, itu namanya syariat. Tetapi ada lagi yang disebut dengan ibadah. Nah, disinilah yang dikatakan sholat. Kalau amaliyah dikatakan sembahyang, kodratnya adalah iman. Tapi kalau sholat itu ibadah. Ibadah adalah marhalah fil muqarabah, fil ruhaniyah. Ibadah adalah perbuatan ruhaniyah, perbuatan hakikat. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Diwajibkan kepada setiap umat meyakini yang gaib. Gaib yang mana? Gaib ini adalah gaib wa yuqimunas shalah, yaitu perbuatan dalam sholat disebut dengan hakikat. Hakikat inilah nilai ibadah. Perbuatan hakikat kepada Allah tidak semudah apa yang kita lakukan secara amaliyah. Tidak semudah seperti apa yang kita lakukan secara amaliyah. Amaliyah adalah bukti sebuah wujud yang bertuhan, yang menunaikan kewajiban. Tetapi dalam makom ibadah ini adalah salah satu hal yang wajib karena mengandung sifat ketuhanan dan keumatan. Orang yang tidak sholat bisa jadi dia tidak memiliki Tuhan. Kenapa? Tuhan milik orang yang menjadi umat. Apakah perbedaan umat dengan Tuhan? Inilah yang dikatakan ada wujud yang menyatakan ketuhanannya pada diri, ada wujud dalam diri yang menyatakan keumatannya atau kehambaannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hakikat di dalam ibadah, harus kita melihat kepada usuludinnya. Apa usuludinnya? Awal diri adalah Tuhan. Ilah ba'dal tunggal wahid, awal mula jadi. Itu didapatkan. Nah, sementara tauhidin dari sebuah tauhid
menjadi tauhidun menjadi tauhidin. Ini tauhidin sudah menyatakan keberadaan adanya Baitullah, yaitu dua perkara, ada Tuhan dan ada umat. Ada Tuhan bernama Allah, ada kodrat umat bernama Muhammad. Nah, itu sudah nyata. Tetapi sebelum ini terjadi, persoalan hakikat al-malikul hakul mubin asyadikul wa'dal amin ini harus jelas. Ini yang dikatakan syahadatullah. Bagaimana perintah al-haqqullah, ya gitu. Bagaimana perintah menyatakan diri al-haq, menyatakan diri al-haqqullah, al-malikul haqqul mubin. Bagaimana ini supaya nyata? Mubin itu artinya nyata. Dengan syarat yang nyata itu siapa? Asyhadikul wa'dal amin. Dengan kenyataan itu kita harus yakin, harus percaya dan tidak boleh ragu-ragu kalau itu adalah amin, aku. Sudahkah ada iman kita menyatakan keakuannya pada diri kita? Karena apa? Karena keakuannya inilah yang akan menjadi Tuhan. Karena aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Aku adalah aku, umat itu aku juga. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kalam tadi? Tentu dengan kita mengetahui mana yang jadi pada diri, mana yang terjadi. Seperti apa yang pernah kita lihat. Kalau wujud bernama wujud titik dua, siapa mana yang tahu mana titik Tuhan, mana titik umat? Yang tahu setelah kita bisa menjadi wujud atau titik. Tapi kalau kita di luar titik, tidak akan mampu kita melihat mana yang titik Tuhan, titik umat. Ta dalam beribadah, sirnya adalah hurufnya ta hijaiyahnya, titiknya dua. Tidak ada perbedaan. Perbedaan yang tahu siapa titik satu, siapa titik satu lagi adalah titik itu juga sendiri. Jadi dengan kita memahami hakikat sholat itu wajib mentadabur ilmunya. Wajib mentadabur ilmunya. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fikih itu. Apa dalam fikih amaliyahnya? Kenapa sholat 5 waktu? Kenapa rakaatnya berbeda-beda? Dan apa arti dari perbedaan itu? Mana batasan umat? Mana batasan Tuhan dalam beribadah? Mana kodrat alam? Mana kodrat rahasia dari 5 waktu itu? Dan itu semuanya adalah perbedaan. Perbedaan yang tidak bisa digambarkan. Dan ini adalah sebuah perjalanan. Ba'da. Ba'da itu, ba' itu bara' atau bakah atau batin. Iya. Sementara dal itu adalah tajali atau perjalanan. Ini adalah perjalanan batinnya Allah. Siapa yang batin? Batin yang duduk pada tumbadil di akhir solat. Wujud adalah yang berdiri di awal solat. Makanya kalau kita beruntung,
afkalala fil mu'minin, yaitu allazihum salatihim qasiun, adalah orang yang mengerti apa makna berdiri dan duduk. Tapi kalau waruku'ini al sujudan, ruku dan sujudlah engkau, itu ibadah, karena di situ ada pensucian hakikat diri dan ada pensucian hakikat Tuhan. 3 pada ruku, 3 pada sujud. Dengan ayat yang sama melahirkan pandangan yang berbeda. Itu yang dikatakan ibadah. Dengan demikian para jemaah sekalian, tidak semudah kita melangkahkan kaki dari rumah, masuk masjid, jalankan rakaat, baca ayat, pulang lagi, kita anggap sudah sholat. Itu namanya sembahyang. Rukunnya iman, bukan Islam. Tapi kalau Islam harus tahu bagaimana caranya menjadi satu dalam hukum qabla mutu anta mutu. Melipat tangan, apa yang mati, siapa yang hidup. Syahadat menyatu, syahadah langsung ahad menjadi satu. Penuh dengan perhitungan-perhitungan hakikat. Siapa yang tanggung jawab kalau sudah mata batin hidup melihat kodrat? Inilah raka'aitimuni usolli. Ra'aitimuni usolli, solatlah kamu seperti melihat aku solat. Rasul mewakili kodrat tidak akan pernah membawa umat kepada yang salah. Maka ikutilah Rasulullah dalam mencapai wujud solat mukassafatullah, pertemuan dengan melihat dan mengikuti kodratnya. Apalagi kita berhadapan dengan masalah ma'buduni dan fa'buduni. La ilaha illallah wa la na'ma'buduni. Kamu katakan tidak ada selain Tuhan selain Allah, tapi kamu tidak bisa menyembah atau salah menyembahnya. Tapi kalau fa'buduni, la ilaha illallah, sembahlah aku, masuk hijahiyah fa' melalui perbuatan batin, fa' batin, ma' makom, ma'buduni dengan fa'budu itu tidak sama. Berhadapan dengan nilai-nilai hakikat, seperti kita juga melihat apa sih syarat sah solat, fikli, kauli, kolbi. Jelas, fikli siapa yang berkata, kauli apa kodrat yang dikatakan, dan lihat kalbi di mana dia solat. Leburnya ayat menjadi kauli, inilah solat. Inilah ayat. Nah, kita periksa satu-satu. Ayat tidak berlaku dalam solat kodratnya, tapi yang berlaku adalah kaulinya. Kauli apa? Hakikat yang berada di dalam ayat itu tersebut. Nah gitu. Jadi hakikatnya itulah yang akan disaksikan. Jadi proses nilai hakikat di dalam sholat ini wajib kita pelajari jamaah, para hadirin dan hadirat. Wajib kita pelajari. Kenapa? Sholat bukan pergi menghadap Allah. Sholat ini menyaksikan sesuatu wujud berhadapan dengan Allah. Siapa wujud yang berhadapan dengan Allah? Ada umat dan ada Tuhan. Apa kodrat umat? Mana kodrat umat pada diri? Dan mana kodrat Tuhan? Apa kodrat Tuhan pada diri?
Itu. Jadi harus luas kita mengenali ilmu sholat ini secara hakikat dan hakiki. Ya, secara hakikat dan hakiki. Nanti disamakan aja sembahyang dengan sholat. Sholat ini hayya 'alas sholah. Tapi kalau sembahyang amaliyah, wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itu adalah jalan yang lurus. Artinya dengan benar. Benarkan syariatnya. Benarkan semuanya. Rakaatnya, rukunnya dibenarkan. Tetapi dalam pelaksanaan jangan disamakan kendaraan dengan orang yang berkendaraan. Itu beda. Dalam melaksanakan ibadah dibutuhkan syarat-syarat ketuhanan. Mana ketuhanan dan keumatan? Dikatakan umat dia Tuhan, dikatakan di Tuhan dia umat. Ini hakikat. Pencarian kepada Allah itu bisa juga mencari umat dan bisa juga melalui mencari Tuhan. Karena itu juga jadinya. Ingat, leburnya ilmu karena ada wujud paham. Harus lebur dalam paham, paham mewujud kepada kodrat kita. Paham tidak boleh melalui kodrat lain, melalui diri sendiri. Kalau dalam hukum ma'rifat, lebur paham wujudlah ilmu, lebur ilmu wujudlah aku. Lebur aku wujud Muhammad dan Muhammad itu aku juga. Ini hukum ma'rifat. Adakah iman kita di situ? Nah, ini prakteknya harus melalui perjalanan batin bernama sholat seluhu do'im, yaitu berhubungan batin dengan Allah. Dengan demikian kita ketahui ada sholat juga dinamakan salu ala min tawaf. Ada sholat ini yang bergerak 24 jam berhukum sholat. Arti sholat berhubungan batin 24 jam. Layaknya 24 kalam dalam syahadat. Ada juga digolongkan amal sa'diyah, yaitu ibadah tidak langsung melalui ba'da. Ini sholatul min mihrab. Nah, ini salu ala fil mikhrabi mu'min. Salat tempat mikrotnya orang berilmu. Apakah kita 5 waktu sudah ada ilmunya? Kalau belum ada ilmunya, harus belajar. Karena ini perbuatan Tuhan kepada wujudnya sendiri. Tidak bisa keyakinan segala cara. Tidak bisa kerajinan segala cara. Batasan iman, rakaat dan rukun, batasan ilmu adalah wujud dan hakikat. Itu beda. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan mana diri yang tidak bersekutu menghadap Allah dan mana wujud Allah yang akan menjadi wujud sembahan diri dan wujud hayatnya diri, tempat melakukan pandangan batin kepadanya. Itu harus juga jelas. Maka dikatakan agama itu milik orang yang berilmu. Hakikat agama itu apa? Umat dan Tuhan. Umat dan Tuhan, kita sudah tahu hakikat umat di diri. Apa sudah kenal hakikat Tuhan? Mana diri yang mengenal Tuhan?
Karena di dalam diri itu ada diri, mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukan namanya diri, tapi satu wujud yang berdiri. Hakikat tauhid seperti ini harus kita bisa membedakan mana sembahyang yang berkodrat iman, mana yang sholat berkodrat ilmu. Sekali lagi saya ulang, mana kodrat sembahyang yang berkodrat iman dan mana sholat yang berkodrat ilmu. Ini perjalanannya beda. Kalau amaliyah menghadap Ka'bah, ruhaniyah berarti menghadap Kubah. Dalam Ka'bah ada Baitullah, ya, maka ruhani menghadap Baitullah, sementara jasmani menghadap Ka'bah. Sementara Ka'bah itu Baitullah, zahir dan batin. Nah, zahir kita harus ketemu Ka'bah dan batin ketemu Baitullah. Inilah yang hakikat amaliyah. Tapi hakikat ibadah, tidak ada yang mampu menghadapku kecuali kodratku sendiri. Tidak ada yang mampu mengingatku kecuali kodratku sendiri. Ini yang harus diperhatikan para jemaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Untuk apa kita punya banyak pengalaman, tahu kajian semua kajian, kitab semua kitab di luar kepala, Alkisah demi Alkisah semua hafal, perjalanan riwayat baik sunahnya, kitabnya, sahabatnya, nabinya, tahu riwayat, tapi tidak tahu riwayat diri sendiri. Di mana kamu ada belum berwujud dan di mana kamu ada setelah berwujud. Bagaimana bisa Alkisah melahirkan kajian? Tidak bisa. Alkisah adalah jabariyah yang harus menjadi iman. Contohnya kita berimam seperti mazhab kepada Imam Syafi'i dan 4 imam ini. Tapi dalam menghadap Allah, siapa imammu? Karena leburnya jasad kepada ruh, ruh lebur kepada nur, nur lebur kepada zat, zat lebur pada batin, batin lebur kepada sir, sir lebur dalam wujud. Siapa Tuhanmu dan siapa yang bisa membawamu ke situ? Ini sudah makom ilmu, berarti mentiadakan, melainkan wujud Allah semata. Ini yang dikatakan dengan la maujudun illallah. Perbaiki sholat. Saya menghimbau kepada semua hamba-hamba Allah, sahabat dan kerabatku, jangan besar pohon seperti kita membesarkan ranting. Ranting tidak akan pernah melewati masa besarnya pohon. Ya, ada batasannya. Ranting atau dahan itu adalah diibaratkan sebagai sunnah, tapi pohon sebagai fardu. Sekarang saya tanya, duluan mana pohon dari ranting? Kalau duluan pohon, itulah tauhid, dasar ranting itu ada. Kenapa kita mengkaji ranting, tidak mengkaji pohon? Siapa pohon itu diri, siapa ranting itu iman. Dan siapa, kenapa ada pohon itu ilmu. Inilah iman, Islam, ihsan. Kenapa kita terlena dan terbelenggu di dalam ketentuan syariat? Harusnya syariat itu bisa tumpangan dari seluruh kodrat, bukan tempat kita terbelenggu. Apa belenggunya? Syarat secara amaliyah, sholat harus
pasif berhayat dan pasif berakaat. Ternyata apa? Salah memahami sampai-sampai sholat itu tidak ketemu Allah juga tidak masalah bagi sebagian. Yang masalah takut lupa ayat, takut lupa rakaat, yang ada lupa sama Allah. Ini yang menjadi belenggu untuk menuju hakikat, butuh peleburan. Jadi kalau kita tidak mengenal syariatul hulul hakikah, syariat itu menuju hakikat, hakikatun hulul tarekah, dan hakikat itu adalah rasa, rasa itu menuju jalan, pandangan. Tarikatul ulul ma'rifat, pandangan itu menuju tujuan. Jadi kalau kita meningkatkan iman dengan mengkaji hakikat yang ada pada perintah syariat. Apalagi tidak benar kalau ada seseorang menggugurkan syariat dengan hakikat, itu tidak bisa. Semua kenapa sholat itu wajib? Apabila kamu, kata Allah, di dalam masa hambatan, halangan dan gangguan nuzuk atau sakit, Allah siapkan cara berhubungan apabila memang itu ada nuzuknya. Nah gitu. Tapi kalau tidak ada alasan nuzuknya atau gangguannya, itu tidak boleh dilakukan dengan tidak melakukan sholat. Itu salah. Allahi fil zahiru wallahi fil batinu. Allah juga yang bersifat zahir dan Allah juga yang bersifat pada batin. Allah bersifat pada zahir. Zahiru, zahirnya alif domah u, berarti zahir Allah itu yang hakikat, yang menghidupkan syariat. Ini yang menggerakkan syariat ini, alam ini adalah zahirnya Allah. Nah jadi begitulah sifat bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Jadi saya harapkan, saya menghimbau sebagai guru mursyid, marilah kita tingkatkan tauhid sirriyah. Bagaimana kita berhubungan di alam rahasianya Allah untuk menunaikan kewajiban keumatan kita kepada ketuhanannya Allah. Kenapa? Karena hanya persoalan aftar dan badal. Aftar dikala zahir terlihat, batin yang terlihat bernama zahiru, dan ba'dal adalah batin terlihat bernama batinu. Sama-sama rumah u adalah rahasia zahir dan rahasia batin. Zahir dan batin adalah sir, rahasia. Innallaha innal insana masakinatul wal marido. Kujadikan engkau dari rahasiaku dan aku adalah rahasia engkau. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Ini titik tadi. Kalau kita sudah bisa merubah wujud ini kepada masa sukun awal lagi, maka taulah ada siapa yang ada pada itu dan apa adanya, yang maujudnya adalah tiada, yang wujudnya adalah ada. Beda enggak wujud dengan maujud? Tidak berbeda. Ini adalah perjalanan iman. Kalau kita ingin melaksanakan batasan sembahyang amaliyah, dan sholat adalah ibadah, makanya ada kata amal ibadah. Ini pekerjaan yang berbeda makomnya. Jadi pekerjaan yang berbeda makomnya. Amaliyah ifa'alus sholah, mengerjakan saja, mengerjakan sholat. Tapi sholat ibadah, sholat adalah perbuatan
iqamatis sholah. Nah ini perbuatan iqamatis sholah, yaitu mendirikan. Hayya 'alas shalah. Kita jawab dengan apa? La haula wa la quwata illa billah. Nah inilah billah, perbuatan batin Tuhan, perbuatan batin kepada Tuhan. Billah, tentunya dengan haula, dengan daya. Jadi kalau kita tidak ada daya upaya, berarti makomnya adalah amaliyah. Nah, jadi kita harus meningkatkan ke makom ibadah. Kalau kita belum bisa sholat, apalah arti hidup ini? Kalau hanya sekedar hidup, yang di hutan juga hidup. Tapi kalau yang hidup ini adalah hayyun, pastilah melarikan kepada qayyum. Kita harus melihat kepada yang menghidupkan. Antara qayyum dan hayyun adalah suatu hayat. Apa namanya qayyum dengan qayyum? Kalau kita temukan hayyun dengan qayyum, itulah hayat. Namakan hayatullah. Jadi laksanakanlah, belajarlah untuk meningkatkan kualitas ibadah dengan kuantitas diri yang terutama harus dipelajari. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mengingatkan, saya hanya mengingatkan, jangan hanya kita memiliki pengalaman tapi tidak memiliki kekuatan. Jangan miliki pengalaman tanpa kekuatan. Ingat, kodrat, iradat, ilmu. Ya, harus ada kodratnya, harus ada iradatnya, dan harus nyata ilmunya. Jangan hanya terlena dengan cerita demi cerita. Cerita tidak akan merubahmu, tapi yang akan merubahmu adalah perjalanan yang mampu memperjalankan kamu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqaidi menghimbau dan selalu menghimbau kita tingkatkan iman dan takwa. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi jamaah hadirin hadirat dimanapun berada, bagi yang ingin mendapatkan tuntunan bimbingan belajar ilmu tauhid ini dalam rangka kupas tuntas amal dan ibadah, ilmu, amal dan ibadah, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah kita akan selalu berbagi. Tapi kalau ingin menghubungi langsung ke nomor saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, silakan menghubungi nomor telepon WhatsApp 0813 9833 7904 dengan Buya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu berbagi. Sholat tujuan awal dan sholat tujuan akhir. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.